Mari mengaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa santri Rumah Kitab yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian kitab Aqidatul Awam. Namun sebelumnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada pengarang kitab Aqidatul Awam Syekh Ahmad Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga senantiasa kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan ilmu serta keselamatan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitil kiram syai'un lillailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kajian kitab Aqidatul Awam. Kali ini kita sampai pada bait yang ke-35. Mu'alif berkata dalam sebuah syairnya yang indah, wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun min zukuri tufhamu. Wa sab'atun auladuhu, dan 7 orang putra putri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhumu salasatun minaz zukuri tufhamu, maka di antara 3 dari 7 putra putri beliau adalah 3 laki-laki. Maka pahamilah, santri Rumah Kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak nikah, tak nikah maka tak punya anak, alias jomblo. Baik, kita fokus buktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW dan kita harus mengenal keluarganya. Siapa saja keluarga beliau, terutama putra putri beliau. Dalam kitab Aqidatul Awam ini dijelaskan ada 7 orang putra putri beliau. Di antaranya 3 laki-laki. Siapa ketiga laki-laki tersebut? Maka pada bait selanjutnya mu'alif melanjutkan dengan sebuah syairnya yang indah. Qasim wa abadullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bi zaini za yulaqabu. Qasim dan Abdullah. Yang pertama Qasim. Qasim ini adalah putra sulungnya beliau Rasulullah SAW yang wafat ketika berumur 17 bulan. Masih keadaan bayi saat itu. Dan kemudian Rasulullah SAW juga dianugerahkan seorang putra yang kedua yang bernama Abdullah. Abdullah ini dijuluki dengan At-Tayyib At-Tahir. Dikatakan dalam sebuah syair Aqidatul Awam ini, bizaini zayulaqabu. Beliau diberi dengan 2 gelar ini. Yang pertama At-Tayyib, yang kedua At-Tahir, karena kelahiran Abdullah setelah diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi. Dan wafatnya adalah putra beliau yang kedua ini ketika
Rasulullah SAW saat itu mendapatkan cobaan ujian yang luar biasa. Abdullah wafat ketika dalam masih keadaan bayi. Tapi apa yang terjadi saat itu, ditinggal putranya Abdullah, ada pembesar kafir Quraisy yaitu yang bernama Al-As bin Wail. Dia berkata bahwaannya Muhammad adalah seorang yang mandul. Muhammad adalah seorang laki-laki yang mandul. Ini merupakan salah satu asbabun nuzul turunnya, yaitu surat Al-Kautsar ayat ketiga. Allah membantah perkataan pembesar kafir Quraisy ini dengan menurunkan surat Al-Kautsar ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, sungguh ia yang terputus dari rahmat Allah. Disinilah bantahan Allah terhadap hinaan, cacian, makian kepada Rasulullah SAW sepeninggal putranya Abdullah. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada bait ke-37 muallif dengan syair indahnya mengatakan, Atahu Ibrahimu min Suriya fa ummuhu Maryatul Qibtiyah. Anak yang ketiga bernama Ibrahim dari Suriah. Ibunya Ibrahim bernama Maryah Qibtiyah. Ibrahim ini adalah putra ketiga yang dilahirkan dari seorang budak wanita yang diberikan oleh penguasa Mesir kepada baginda Rasulullah SAW yang bernama Maryah Qibtiyah. Dari Maryah Qibtiyah inilah melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Ibrahim wafat pada umur 2 tahun dan menurut riwayat lain ada yang mengatakan 1 tahun setengah. Yang pasti beliau Rasulullah SAW ketika ditinggal putranya Ibrahim, karena beliau Ibrahim sangat mirip dengan ayahandanya yakni Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan ujian cobaan saat itu dikala berduka. Beliau meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengharamkan menangisi mayit? Kau pernah menyampaikan kepada kami bahwa menangisi mayit adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Lantas beliau menjelaskan, wahai saudara-saudaraku, sahabatku, tangisanku ini, air mataku ini adalah air mata rahmat, kasih sayang. Aku sangat menyayangi anakku, putraku Ibrahim. Disitulah para sahabat tahu, dan ini menjadi hukum ketika seorang ditinggal, kehilangan putranya, saudaranya, orang yang dicintainya. Ketika ia bersedih, sedang berduka, cukuplah dengan meneteskan air mata rahmat. Dan jangan memaksakan diri sehingga dia merasa tidak ikhlas ditinggal orang yang dicintainya. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari meninggalnya, wafatnya putranya beliau yang bernama Ibrahim adalah ini seolah-olah Allah mendesain, mengatur. Andaikan Ibrahim putranya beliau hidup sampai dengan dewasa, bisa jadi saat itu terjadi fitnah yang besar. Bahkan bisa menyangka bahwa Ibrahim adalah nabi terakhir. Tapi Allah berkehendak lain, Allah wafatkan. Hikmah yang luar biasa untuk kita renungkan. Santri Rumah Kitab yang berbahagia, dari kajian ini beliau ditinggal putra-putranya, 3 orang putra. Beliau sabar, tabah dan kuat. Tentu hikmahnya besar. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dalam belajar, hubbul watan minal iman. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.